Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat selalu untuk kita. Semoga kita selalu bersuka cita dan selalu dalam bimbingan rohnya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Kesudahan setan telah tiba. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para seramaren dan pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini mengingatkan kita untuk mempunyai sikap yang menjauhi neraka, membangun kesatuan dengan Allah sendiri. Barang siapa bersekutu dengan Allah, maka hidupnya berada dalam rahmat keselamatan kekal. Allah sudah menyatakan dirinya, manusialah yang sekarang menanggapi tawaran Allah itu. Manusia diberi kebebasan, yang menerima Dia maka hidupnya dalam kesatuan dengan Allah. Sementara untuk yang menolaknya, hidupnya akan terpecah-pecah. Panggilan kita sebagai seorang beriman adalah bersatu dengan Allah. Diri kita sudah menggambarkan indahnya kesatuan itu. Kita bisa merasakan bagaimana kacau dan hancurnya hidup kita jika kita tidak ada kesatuan hati antara pikiran dan tubuh kita. Kita mengenal yang namanya orang mungkin dianggap sebagai punya kepribadian ganda. Orang yang berbahagia adalah orang yang mempunyai integritas dalam dirinya sendiri. Dia mampu menyatukan antara hati, pikiran, dan tubuhnya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, Yesus dianggap tidak waras oleh kaum keluarganya ketika mereka mendengar perkataannya. Ia dipaksa keluar dari rumah itu dengan tujuan untuk membungkam Yesus. Sangat sedih jika difitnah oleh keluarga sendiri. Seharusnya sebagai keluarga, kita itu lebih mengerti siapa dia. Ahli Taurat yang menantikan kesalahan Yesus langsung mengecam Yesus bahwa dia dianggap kerasukan Beelzebul. Fitnah yang keji karena Yesus disebut kerasukan penghulu setan.
Yesus menghadapi fitnah dengan penjelasan yang logis. Mana mungkin ia menggunakan kekuatan jahat untuk menghadapi si jahat. Kuasa jahat harus bersatu untuk mengalahkan kebenaran. Yesus melakukan karyanya dengan kekuatan Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Menghujat Roh Kudus berarti sengaja menutup-nutupi kebenaran. Orang-orang seperti ini dengan sendirinya tidak dapat diselamatkan. Ia tidak mau mencari kebenaran dan terus hidup dalam kejahatan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, fitnah sungguh sesuatu yang menyakitkan. Sebagai manusia normal, pasti kita akan tersinggung, bahkan marah apabila dirinya difitnah. Bisa jadi dalam hatinya pun akan muncul keinginan balas dendam. Dalam perkembangan dunia media sosial sekarang ini yang begitu pesat, begitu cepat, seringkali disalahgunakan. Dengan medsos, orang dengan mudahnya memberikan hujatan-hujatan kepada sesamanya, perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan hujat-hujatan membuat hati kita tidak nyaman, membuat kita jadi gelisah, tidak tenang. Dalam Injil hari ini, bagaimana ahli Taurat menghujat Yesus? Bagaimana ia dianggap bersatu dengan Beelzebul? Dengan hujatan tersebut Yesus bersikap tegas. Ia mengatakan bahwa ia tidak mungkin mengusir iblis dengan iblis. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa ia punya kuasa lebih daripada iblis-iblis tersebut. Hari ini kita diingatkan melalui firman-Nya bahwa semua dosa bisa diampuni, tetapi dosa melawan Roh Kudus tidak bisa diampuni. Ahli Taurat telah menghujat Roh Kudus. Ahli Taurat tidak percaya akan belas kasih Allah dalam hidup mereka. Para sahabatku, sahabat suara hati, dan para pendengar dimanapun Anda berada, hujatan Roh Kudus adalah yang pertama, orang tidak percaya akan belas kasih Allah, sehingga ia merasa tidak pernah bisa diampuni dosanya, dan akhirnya menutup belas kasih Allah tersebut. Yang kedua, hujatan Roh Kudus adalah menyepelekan kasih Allah. Kita mempercayai belas kasih Allah, tetapi tidak mempercayai keadilan. Orang merasa bahwa berbuat dosa tidak apa-apa, karena Allah selalu mengampuni. Ini juga merupakan suatu hal yang menghujat Roh Kudus. Mungkin dalam hidup kita tidak sefrontal ahli-ahli Taurat, tetapi mari kita refleksikan bersama bagaimana perbuatan kita sehari-hari dalam hidup ini. Marilah kita berdoa agar dijauhkan dari dosa menghujat Roh Kudus. Kita membutuhkan roh kebenaran untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kiranya roh kita dibuat peka merasakan pimpinan Roh Kudus untuk memahami karya kasih Allah dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Demikianlah permenungan kita hari ini. Untuk mengakhirinya, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, di mana Engkau telah mengingatkan kami. Kami mohon berilah kami keberanian untuk menanggapi panggilan-Mu dan menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Kristus sendiri. Semoga kami yang bersama Engkau dan Roh Kudus selalu dikuatkan, selalu diingatkan dalam terang kasih-Mu, sehingga melalui perkataan, tindakan dalam hidup kami sehari-hari, sungguh Engkau sendiri yang menuntun melalui peran Roh Kudus-Mu. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.